Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fi kulli lamhati wa nafasin bi'adadi kulli ma'lumin. Suruh nambah volume. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi. Allahumma ya Allah, tsabbitna, tetapkanlah kami, ala nahjil istiqamah, atas jalan istiqamah. Wa'idna, dan lindungilah kami, fid dunya, dari dunia, min mujibadin nadamati, dari perkara-perkara yang mengharuskan penyesalan, menjadikan penyesalan yaumal qiyamati, pada hari kiamat. Wa khaffif, dan ringankanlah, maksudnya cegahlah, anna, dari kami, thiqalal auzar, dosa-dosa yang diserupakan seperti beban. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala, beliau mengajari kita doa, Allahumma tsabbitna ala nahjil istiqamah. Ya Allah, tetapkan kami dalam jalan istiqamah. Jadi istiqamah itu merupakan satu perkara yang sangat-sangat penting. Karena apa? Karena seorang manusia ini akan dihitung sukses ketika dia mengamalkan agama sampai kematiannya istiqomah. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsummas taqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang akan didatangi malaikat, diberi kabar gembira mengenai surga ini adalah manusia-manusia yang mengatakan Rabbunallah, kemudian ucapan itu dia istiqomahkan sampai meninggal dunia. Nah, istiqomah ini mahal, dan istiqomah itu sulit, dan istiqomah itu berat. Karena apa? Karena di dalam kehidupan seorang manusia, dia ini akan menghadapi berbagai macam kondisi. Kondisi menyenangkan, kondisi menyusahkan, kondisi mudah, kondisi susah, kondisi dipuji, kondisi dihina, kondisi dihormati, kondisi temannya banyak, kondisi temannya sedikit, kondisi temannya lari. Dalam kondisi seperti inilah istiqomah itu merupakan tantangan yang luar biasa. Kalau orang mengamalkan agama badannya sehat terus ya enak kan? Orang mengamalkan agama ringan terus ya enak. Sedangkan tuntutan agama itu bukan mengamalkan agama sangat ringan. Ingfiru khifafa wa thiqala. Disinilah istiqomah. Disinilah beratnya istiqomah. Disinilah kenapa orang-orang yang dekat kepada Allah menjadi istimewa itu diantaranya karena keistimewahan mereka. Dalam kondisi apapun, dalam kesulitan apapun, badan enak, badan gak enak, ada teman, gak ada teman, dicintai, dibenci, amal agama adalah harga mati dalam kehidupan dia. Dan ini tidak akan bisa kalau tidak ditolong oleh Allah. Maka tsabbitna ala nahjil istiqamah. Istiqamah sampai kapan? Sampai ketemu malaikat Jibril. Karena istiqomah itu walaupun 20 tahun, 30 tahun menjelang kematiannya belok, ya celaka juga, wallahubillah. Kemudian yang kedua, doanya beliau, wa'idna fid dunya min mujibatin nadamah yaumal qiyamah. Ya Allah, jauhkanlah kami, lindungilah kami dari perkara-perkara yang menjadikan kami menyesal di akhirat. Apa itu?
Yang pertama kali ya ketika seorang manusia itu melakukan dosa. Tidak ada perkara yang lebih menjadikan orang itu menyesal melebihi dosa. Maka a'idna min mujibatin nadamah yaumal qiyamah, ya tentu soft pertamanya adalah dosa. Kemudian yang kedua, mujibatin nadamah yaumal qiyamah adalah perkara-perkara yang tidak menguntungkan akhirat kamu, tidak menguntungkan agamamu. Tidak harus haram. Perkara-perkara yang sia-sia, perkara-perkara yang menghabiskan waktu, perkara-perkara lalai, ini semua adalah mujibatin nadamah. Perkara-perkara yang menjadikan seorang manusia itu menyesal di akhirat. Bahkan Rasulullah SAW beliau bersabda, "Laisa yatahassaru ahlul jannah illa ala sa'atin marrat bihim wa lam yadhkurullah fiha." Termasuk yang menjadikan orang itu menyesal adalah ada 1 detik yang dilewatkan di dalam hidupnya. 1 detik, bukan 1 jam, 1 detik. Dia lewatkan dalam keadaan tidak ingat kepada Allah. Enggak maksiat loh, Kang. 1 detik ini enggak diisi maksiat, enggak diisi ngerokok, enggak diisi nonton film, enggak diisi lihat perempuan yang bukan mahram, enggak. Diem aja tapi enggak zikir. Itu sudah mujibatin nadamah, sesuatu yang akan menimbulkan penyesalan di akhirat. Maka Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam salah satu kitabnya beliau membuat satu ibarat. Orang hidup di dunia ini seperti seseorang yang dikasih tahu di depan itu ada gua. Di depan itu ada apa? Gua. Di dalamnya ada intan, di dalamnya ada mutiara, di dalamnya ada berlian. Silahkan ambil sepuasnya. Syaratnya 1, kesempatan cuma 1 kali. Maka orang yang pertama dia nggak percaya, mana ada. Kalau memang di dalam itu ada berliannya, di dalam ada intannya, ya mesti dikunci nih. Guanya mesti dikunci, nggak dibuka kayak gini. Maka orang yang pertama dia masuk ke gua, keluar nggak bawa apa-apa. Orang yang kedua dia percaya tapi setengah-setengah nggak percaya. Yes, ngambil sekecukupnya lah daripada nggak bawa apa-apa. Orang yang kedua ini adalah kita. Orang yang percaya dengan akhirat, tapi amal akhirat itu sekenanya. Tarawih 8 rakaat. Habis itu duduk di masjid berbagi imamnya. Anak-anak pusat loh. Kamu kira saya nggak dengar apa? Ini oleh pisau tak pisau ya. Masya Allah. Sudah tahu kita ini mau mati tuh yakin. Anda percaya kan? Percaya nggak? Kalau nggak percaya kafir kan? Percaya akhirat itu adalah rukun iman. Tetapi mengamalkan agama itu ogah-ogahan. Korban untuk agama ogah-ogahan. Korban untuk dunia semangat. Ini ibarat orang masuk gua ngambil sekenanya. Kalau yang pertama itu nggak percaya adalah orang kafir. Orang ketiga dia masuk ke gua ini ngambil sebanyak-banyaknya. Bawa karung dia. Intannya dimasukkan, mutiaranya dimasukkan, berliannya dimasukkan. Keluar itu sampai pinggangnya sakit bawa intan. Sampai di luar, loh intan betulan ternyata. Maka dia menyesal. Coba ya, ini kantong saya itu cuma 1 masih ada yang kosong. Kenapa nggak saya isi sekalian? Jadi di akhirat itu nanti manusia yang sudah amal agama habis-habisan itu dalam hati tetap ada penyesalan. Itu yang amalnya habis-habisan. Kalau Anda habis umurnya nggak amal agama gimana coba? Penyesalannya kayak apa? Maka wa'idna min mujibati nadamah yaumal qiyamah. Kemudian wa khaffif 'anna thiqal al-auzar. Ya Allah, cegahlah kami dari dosa-dosa yang memberatkan. Jadi dosa ini sepertinya enak kan? Tapi hakikatnya ini memberatkan urusan kita di akhirat. Dosa itu sepertinya enak, tapi beban.
Maka kita ini jangan tertipu dengan syaitan, jangan tertipu dengan nafsu kita ketika kita diajak bermaksiat. Insyaallah ya. Warzuqna, ya Allah berilah kami rizki. Aisyatal abrar, rizkinya berupa kehidupan orang-orang yang baik. Ya Allah berilah kami rizki berupa kehidupannya orang-orang baik. Kehidupannya orang baik itu bagaimana? Macam-macam. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang ganteng, ada yang jelek. Ada yang nikah, ada yang jomblo. Ada yang punya anak, ada yang gak punya anak. Ada yang terkenal, ada yang gak terkenal. Ada yang bisnisnya jalan, ada yang bisnisnya macet. Ada yang hidupnya enak, ada yang hidupnya lapar. Itulah orang-orang abror. Tetapi orang-orang baik mereka itu ada kesamaan. Kesamaannya apa? Dalam kondisi apapun kondisi mereka, semua mereka taat kepada Allah. Jadi Aisyatul abrar, ya Allah berilah saya kehidupannya orang-orang baik. Maksudnya jadikanlah kehidupan saya ini selalu dalam ketaatan. Bukan kehidupan yang banyak duitnya yang diminta. Enggak. Karena banyak duit itu belum tentu baik untuk kita loh. Nah, itu Nabi Sulaiman duitnya banyak. Ya Nabi Sulaiman duitnya banyak, baik untuk Nabi Sulaiman. Sayyidina Utsman duitnya banyak, ya bagus untuk Sayyidina Utsman. Lah untuk Anda belum tentu. Nanti Anda kebanyakan duit malah enggak mau itikaf di masjid. Ini kan banyak enggak pulang mungkin juga karena enggak punya uang kan. Coba kalau duit banyak malah Ramadan beli HP, Ramadan malah healing, malah bukber tapi nggak sholat maghrib. Nah, jadi apa namanya bukber nggak puasa. Orang itu tidak selalu, jangan diartikan hidup banyak duit itu berarti hidup yang bagus. Belum tentu. Hidup yang bagus itu hidup yang taat. Hidup yang bagus itu apa? Hidup yang taat. Maka kita minta kepada Allah diberi kehidupannya orang taat. Mau taat yang melarat, mau taat yang kaya, itu serahkan Gusti Allah. Yang penting hidupnya orang taat. Waqfina, ya Allah cukupilah kami. Wasrif, dan parlingkanlah anna dari kami syarral asror, keburukannya orang-orang yang buruk. Namanya orang tuh kalau hidup di dunia, maka dia itu akan memilih salah satu dari dua jalan. Di dunia ini ada dua jurusan, fariqum fil jannah wa fariqum fis sa'ir. Nah, ketika seorang manusia itu memilih jalannya al-abrar, jalannya orang-orang yang baik, ya otomatis apa yang terjadi? Akan banyak gangguan dari manusia-manusia yang jurusannya neraka. Ya begitu. Jadi jangan Anda harap saya itu pengen hidup amal agama Mbak, tapi semua orang cocok sama saya. Oh gak bisa. Gak bisa. Karena memang di dunia ini manusia dua jalur gitu loh. Satunya ke neraka, satunya ke surga. Keberadaan orang jurusan ke surga ini mengganggu orang jurusan ke neraka. Keberadaan orang jurusan neraka mengganggu jurusan surga. Wa kadzalika ja'alna likulli nabiyyin aduwwa. Jadi memang kita ini para nabi, para rasul, manusia-manusia yang suci saja Allah langsung siapkan musuh untuk mereka. Nah, kalau kita ikut jalannya para nabi, ya otomatis musuh warisannya para nabi juga akan diberikan kepada kita juga. Ini harus dipahami betul ya. Kalau kita berjalan di jalannya para nabi, maka cipratan-cipratan ujian yang dulu Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para nabi, para rasul, yaitu akan dicipratkan kepada kita. Dakwah ditolak, dakwah diusir orang, dakwah dikatakan sesat. Kalau Anda dakwah, Anda akan merasakan. Maka di antara doa yang diajarkan, wasrif anna syarrul asrar. Ya Allah, palingkanlah dari kami keburukannya orang-orang buruk. Gangguan akan selalu ada. Tapi ketika seorang manusia dilindungi oleh Allah, gangguan-gangguan itu tidak akan membahayakan kita. Semoga kita diselamatkan semua.
Wa atik dan merdekakanlah riqabana leher-leher kami, wa riqaba abaina dan leher-lehernya bapak kami. Maksudnya ya, merdekakanlah diri kami, wa ummahatina dan ibu-ibu kami, wa ikhwanina dan saudara-saudara kami, wa akhawatina saudara-saudara perempuan kami, minan nari dari neraka. Karena kesuksesan yang sebenarnya adalah ketika seorang manusia diselamatkan dari neraka. Faman zuhziya 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Semoga barokahnya Ramadan kita dibebaskan dari neraka juga. Birahmatika dengan rahmat Engkau ya Azizu, wahai Zat yang maha perkasa, ya Ghafar, wahai Zat yang maha pemaaf, pengampun. Ya Karimu, wahai Zat yang maha mulia, ya Sattaru, wahai Zat yang maha menutupi aib. Makanya dikatakan oleh para ulama, hari ini manusia itu menghormati kita itu bukan karena kita baik, karena Allah masih menutupi keburukan kita. Kalau Allah Subhanahu wa taala membuka hakikat keburukan kita kepada manusia, jangankan orang yang jauh, orang yang paling cinta kepada kita pun dia pasti akan jijik dengan kita. Ya Alim, wahai Zat yang maha mengetahui, ya Jabbar, wahai Zat yang maha memaksa, ya Allah, ya Allah. Birahmatika dengan rahmat Engkau ya Arhamar Rahimin, wahai Zat yang paling menyayangi, yang maha penyayang. Ya Awwalal Awwalin, wahai yang maha awalnya para yang awal. Wa ya Akhiral Akhirin, wahai Zat yang maha akhirnya yang akhir semua. Wa ya Dzal Quwwatil Matin, wahai Zat yang memiliki kekuatan yang kokoh. Wa ya Rahimal Masakin, wahai Zat yang menyayangi orang-orang miskin. Wa ya Arhamar Rahimin, la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Ayyuhal walad, bisa hatam. Semoga ilmu yang disampaikan Imam Ghazali ini Allah Subhanahu wa taala masukkan dalam hati kita. Allah Subhanahu wa taala tolong kita untuk mengamalkannya, mendakwahkannya dan membagi kepada semua umat Islam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma bi barakati qiraati hadzal kitab Allahumma ighfir lana dhunubana, kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna, Allahumma hdina, 'allimna, faqihna, Allahumma saddidna, Allahumma faqihna, saddidna, 'allimna, faqihna. Allahumma ansurna, Allahumma ansurna ya Rabb, Allahumma ansurna ya Rabb, Allahumma sahhil lana ya Rabb. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah nanti kalau saya ngaji lagi kitabnya ganti Minhajul Abidin insyaallah. Punya Imam Ghazali juga. Salatullah